Sebuah celah harapan mulai terlihat di tengah kegelapan perang Israel dan Hamas. Untuk kali pertama dalam beberapa waktu terakhir, Israel memberi sinyal gencatan senjata mungkin bisa dilakukan. Pernyataan itu muncul usai Hamas menyerahkan proposal yang dinilai lebih lunak kepada para mediator. Meski tak signifikan, namun kemajuan itu bisa memberikan sedikit napas kelegaan bagi situasi di Gaza yang disebut PBB sebagai mimpi buruk paling bersejarah. Seperti apa perkembangan kans gencatan senjata di Gaza? Pada Kamis 24 Juli 2025, Hamas telah menyerahkan proposal tanggapan terhadap usulan gencatan senjata yang diajukan Israel. Dalam proposal tanggapan itu, Hamas menyertakan klausul berisi skema masuknya bantuan kemanusiaan, peta wilayah dari mana tentara Israel harus menarik diri, dan jaminan untuk memastikan berakhirnya perang secara permanen. Sebelum menyerahkan proposal terbaru, Hamas telah mengajukan tanggapan pertama pada Selasa 22 Juli 2025. Namun para mediator di Doha, Qatar meminta Hamas untuk merevisi proposal dan membuatnya lebih lunak. Karena dalam proposal pertama itu, Hamas menuntut Israel menarik diri lebih jauh ke perbatasan Gaza dan meminta jaminan kepada para mediator untuk mempersulit Israel melanjutkan perang. Hamas juga ingin meningkatkan rasio pembebasan tahanan Palestina dan mendorong diakhirinya operasi Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF yang kontroversial. Mediator menyebut mulanya Hamas terbagi menjadi dua antara mengambil pendekatan keras atau berkompromi dengan Israel. Proposal pada Selasa yang menuai penolakan dari mediator dinilai terlalu keras dan akhirnya proposal baru yang dianggap lebih lunak diterima pada Kamis 24 Juli 2025. Setelah mengevaluasi isi proposal Hamas, seorang pejabat Israel menyebut gencatan senjata bisa dilaksanakan. Meski demikian, tak ada rincian yang diberikan oleh Israel maupun Hamas kapan dan bagaimana proposal gencatan senjata itu akan dieksekusi. Yang pasti, gencatan senjata mungkin akan dilakukan selama 60 hari atau sekitar 2 bulan. Ditambah, akan ada pertukaran sandera Hamas dan tahanan Israel yang akan dilakukan. Pasalnya, masih ada sekitar 49 sandera Hamas yang berada di Gaza dan kemungkinan 27 diantaranya masih hidup. Setelah negosiasi memasuki tahap finalisasi, utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, baru akan bergabung. Ini adalah titik terang dari kebuntuan negosiasi yang terjadi selama 2 minggu belakangan, sejak 6 Juli 2025. Kemajuan kesepakatan gencatan senjata itu pun tak terlepas dari kecaman yang dilayangkan oleh lebih dari 100 organisasi bantuan internasional. Mereka memperingatkan bahwa bencana kelaparan massal telah mengancam Gaza dan menuntut Israel untuk membuka pintu masuk bantuan bagi badan-badan internasional. Seperti apa situasi sebenarnya di Gaza? Desakan gencatan senjata sudah seringkali diserukan dunia internasional. Serangan Israel yang terus menewaskan warga sipil, ditambah kisruhnya penyaluran bantuan oleh GHF yang terus diwarnai penembakan dan kematian warga Palestina telah membuat dunia geram. Gaza makin memilukan. Blokade bantuan oleh Israel terus mendorong warga Palestina ke jurang kelaparan massal. Program Pangan Dunia atau WFP melaporkan hampir 100.000 perempuan dan anak-anak di Gaza menderita malnutrisi akut parah dan sepertiga penduduk tidak makan apapun selama berhari-hari. Total kematian akibat kekurangan gizi telah mencapai 101 orang per 22 Juli 2025. Sementara ratusan orang meninggal dunia di tangan tentara Israel saat berusaha meraih bantuan kemanusiaan di lokasi distribusi. Korban tewas akibat serangan juga terus meningkat, nyaris 60.000 orang. Serangan Israel pun mulai meluas lagi hingga Deir al-Balah. Warga dipaksa pindah dengan dalih Hamas bersembunyi di lokasi pengungsian terakhir yang awalnya diklaim Israel sebagai tempat yang aman. Sebelumnya, satu-satunya gereja Katolik di Gaza, yakni Gereja Katolik Keluarga Kudus, juga diserang pada 17 Juli 2025, menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Bahkan di waktu yang berdekatan, Israel pun menyerang kediaman dan para staf Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO.
Tak hanya krisis kelaparan, Gaza juga mengalami krisis bahan bakar karena pembatasan oleh Israel. Ketegangan juga terus meluas di tepi barat, Sweida Suria, dan Deir al-Balah. Semua itu membuat para pejabat di PBB meninggikan suara mereka untuk mengecam Israel. Pengamat tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengecam keras tindakan brutal Israel dan menggambarkan krisis kemanusiaan di Gaza sebagai sesuatu yang disengaja. Ia juga menuntut tindakan mendesak untuk menghentikan tindakan Israel di Gaza. People are dying of hunger and thirst by design or while desperately trying to get food or water by design. People are collapsing in the streets while being forcibly displaced yet again by design. We call for a coalition of the willing to take every action necessary now to end the genocide, to uphold international law and save what is left of our humanity under the rubble in Gaza, and end the occupation and conflict. We call on Israel to end these attacks, hold those responsible to account, and to work with the UN to implement effective aid distribution in line with humanitarian principles and international humanitarian law. Usulan gencatan senjata yang kini dinilai Israel bisa dilaksanakan memberi secerca harapan. Namun, semua itu belum berarti akhir dari konflik yang telah menewaskan puluhan ribu jiwa di Gaza. Dengan krisis kemanusiaan yang terus memburuk dan tekanan internasional yang semakin menguat, keberhasilan kesepakatan ini tak hanya bergantung pada isi proposal, tetapi juga pada kemauan politik semua pihak untuk benar-benar mengakhiri perang. Kini dunia menanti, akankah Gaza akhirnya mendapat jeda dari kehancuran atau harapan gencatan senjata kembali kandas di meja negosiasi? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.